Hai, minasan konnichiwa. Kembali dengan Nippon Time. Apa kabar semuanya? O genki desu ka? Hai, semoga sehat selalu. Ya, kembali kita belajar bahasa Jepang dasar. Di video ini kita melanjutkan pelajaran kita Mina Nihongo 1 bab 22 ya, minasan. Ya, bab 22 ini akan membahas tentang menerangkan kata benda, atau ada juga yang mengenalnya dengan istilah anak kalimat, begitu ya. Hai, langsung saja kita ke kotoba ya. Dulu minasan bab 22. Hai, ichiban ada kata kimas, ini kanjinya. Kimas artinya memakai untuk baju, minasan. Kemudian nomor 2 ada hakimas, nih hakimas itu memakai untuk celana atau sepatu atau kaos kaki yang memakai dari bawah ya, dari kaki bawah itu namanya hakimas istilahnya. Dek sambang kaburimas, ini kaburimas ini memakai topi atau yang dari kepala seperti hijab, itu juga boleh menggunakan kaburimas ya kata kerjanya. Kemudian 4 ada kakemas nih. Kakemas ini biasanya untuk kacamata ya, memakai kacamata kakemas. Terus ada shimas ya, shimas ini digunakan untuk memakai dasi ya, minasan. Hai, kemudian nomor 6 umaremas nih. Umaremas artinya lahir nih. Umaremas lahir. De watashi tachi nih, watashi tachi kami atau kita. De koto desu ne. Koto ini mantel baju hangat itu minasan. Koto desu. De kemudian nomor 9 ada seta desu ne. Seta sweater atau baju hangat itu ya, seta. De jubang ada sutsu nih. Sutsu ini pakaian setelan kerja itu ya, minasan ya, namanya sutsu. Hai, lanjut kotoba ke 11 berikutnya. Boshi nih, boshi topi, megane, megane kacamata. Keki desu ne, keki kue. D14 obento. Obento bekal ya, bekal untuk sekolah, untuk kerja, itu namanya obento. D jugobang nomor 15 roboto ya, roboto artinya robot, gampang ya. D16 yumoa. Yumoa ini panjang yu-nya, yumoa humor minasan. D sugo, sugo ya, sugo itu kondisi. 18 ada yoku ya, yoku itu seringkali. Yoku ternyata ada 2 minasan, ada artinya yoku yang seringkali ya, di bab ini yoku itu seringkali, ada yoku satu lagi dengan baik ya. Nanti nggak tahu saya sudah atau belum, saya lupa ya. Hai. D kemudian 19 ada washitsu nih. Washitsu ini ruangan ala Jepang ya, washitsu. Kemudian futong nih, futong ini kasur Jepang yang tidurnya di bawah itu minasan, itu namanya futong nih. Hai. Itu dia untuk kotobanya. Lanjut kita tebak-tebakan kotoba ya. Hai, ichiban ya, bahasa Jepangnya apa tadi minasan? Ini gambar memakai baju kan ya. Ya, bahasa Jepangnya adalah hai kimas. Hai, kimas desu ne. Kimas memakai baju. Hai, nomor 2 nih Bang, ini memakai yang dari bawah, celana, sepatu, kaos kaki juga bisa. Hai, bahasa Jepangnya adalah hai, so desu ne. Hakimas. Hakimas. Hai, sambang tsugi ke nomor 3. Ya, ini gambar memakai topi ya. Ya, bahasa Jepangnya adalah hai, kaburimas nih, kaburimas. Kaburimas memakai topi atau memakai dari atas ya, atau bagian kepala gitu ya. Hai, yombang ada memakai apa ini minasan, nomor 4. Ya, memakai kacamata ya. Hai, ya, kakemas atau tambahin kacamata tadi, bahasa Jepangnya megane, megane o kakemas nih, megane o kakemas. Hai, tsugi gobang memakai dasi ya. Hai, dasi bahasa Jepangnya masih ingat ya minasan, nekutai, nekutai desu ne, nekutai bahasa Jepang memakainya yaitu hai, so desu ne, shimas. De nekutai o shimas, nekutai o shimas memakai dasi. Hai, rokubang ini lahir ya, gambar lahir. Hai, yaitu umaremas, umaremas lahir minasan. Hai, berikut segi nomor 7 nanabang des. Hai. Hai, nomor 7 ini gambar mantel, mantel untuk baju hangat minasan. Ya, nihongo wa koto desu ne, koto desu. Hai, kemudian 8 ini gambar
Ya, gambar sweater ya, minasan. Hai, so desu ne. Nihongo de seeta desu ne. Seeta desu. Hai, seeta, sweater. De, kyubang ini yang setelan ya, minasan. Masih ingat tadi setelan? Hai, so desu. Sutsu. Sutsu ya, sunya panjang. Sutsu. Hai, itu setelan. De, jubang gampang ya, gambar topi. Nihongo wa hai, boshi desu ne. Boshi desu. Ya, nihongo de boshi desu. De, 11番 kacamata. Hai, so desu ne. Megane. Megane desu. Hai, 12番ada gambar kue ya di sini, gambar kue. Hai, so desu ne. Keiki. Keiki. Ne, kue ne, keiki desu. Hai, tsugi gambar berikutnya 13 ini gambar bekal minasan. Gampang lah ya. Hai, obento desu ne. Obento desu. Hai, 14番 gambar robot, gampang ya. Roboto. Roboto desu ne. Hai, 15番nomor 15 ini gambar ruangan ala Jepang minasan atau kamar ala Jepang. Hai, so desu ne disebut hai, washitsu ne, washitsu ya, ruangan ala Jepang. Kemudian 16 ini yang kasur tadi yang tidur di bawah itu. Hai, bahasa Jepangnya adalah so desu ne, futong desu ne. Futong ya. Ini futong seperti ini gambarnya minasan. Hai, oke, selesai untuk kotoba. Kita ke materinya langsung ya. Hai. Hai, kore wa nan desu ka minasan? Hai, kalau kita lihat ya, so ne, kore wa boshi desu ne. Boshi desu. Ya, kalau kita bilang boshi ya, oke, boshi ya. Tidak ada penjelasan lebih di sana ya. Cuman ya boshi desu ne. Topi begitu ya. De, kemudian saya tunjuk gambar shop ya, mise, toko minasan, mise. Ya, tatoeba nih contohnya topi ini kita dibeli di mise de. So desu ne, kita mau menerangkan gitu ya bahwa topi ini yang dibeli di mise desu ne. Maka kalimatnya jadi mise de kata boshi desu ne. Mise de kata kaimashita ya kan. Mise de kaimashita. Terus kita mau jelaskan detail dari si topinya. Mise de kata boshi. Jadi informasi tentang boshinya itu lebih detail, lebih rinci minasan. Gitu kan ya. Hai, mise de kata boshi desu. Hai. Jadi topi yang dibeli di toko desu ne. Kata dari kaimas ya, bentuk biasa karena sudah terjadi transaksi atau pembeliannya, maka menggunakan kata ya, bentuk lampau. Mise de kata boshi. Jadi orang lebih tahu detailnya dari topi ini. Oh, topi yang dibeli di toko begitu ya. Hai. Oke, lanjut. Kore wa nan desu ka? So desu ne, keiki desu ne. Ya, keiki. Oke, ini juga sama ya. Kalau cuma ngomong keiki desu ya, oke, tidak ada hal yang lebih rinci lagi ya. Selesai. Keiki desu. Hai, keiki desu. Kemudian saya mau lebih menerangkan lagi. Haha. Haha ga tsukurimashita. Haha ga tsukurimashita. Ibu yang membuatnya gitu ya. Haha ga tsukurimashita yo. Keiki. De, kemudian kalimatnya bisa kita buat haha ga tsukutta keiki. Nih, haha ga tsukutta keiki. Jadi informasi tentang keikinya atau kuenya itu lebih rinci minasan. Sehingga pendengar mendapatkan informasi yang lebih gitu ya. Haha ga tsukutta keiki. Hai, tsukutta dari kata tsukurimashita karena sudah terjadi peristiwa membuatnya sehingga menjadi bentuk lampau. Tsukutta keiki desu ne. Pelakunya siapa? Haha ya, jadi partikelnya ga. Haha ga tsukutta keiki desu ne. Jadi informasi cake-nya lebih detail. Ya, kenapa dengan keikinya? Haha ga tsukutta keiki. Kue yang dibuat oleh ibu atau kue yang dibuat ibu desu ne. Hai. Oke, nah sengaja saya munculkan ilustrasi seperti ini. Nah, di bab 22 itu sebenarnya banyak yang menyebut itu anak kalimat ya. Tapi sebenarnya mungkin banyak yang bingung gitu anak kalimat. Sebenarnya di bab 22 itu adalah menerangkan kata benda. Jadi kata bendanya itu jauh lebih detail informasinya minasan. Tapi menjelaskannya itu menggunakan kata kerja. Gitu ya, menggunakan kata kerja baik yang lampau, belum terjadi atau yang negatif itu. Jadi intinya seperti yang nomor ini yang contoh di awal saya sebutkan tadi. Di situ ada kue ya. Kue itu kan kata benda
Ya kan, kuenya belum detail kalau belum detail, tidak ada informasi lebih. Nah, kita mau menambahkan informasi supaya lawan bicaranya jadi lebih mengerti gitu ya. Detail dari atau rincian dari kue tersebut, makalah disebutkan Hahagatsuku takeki. Oh, kue yang dibuat oleh ibu atau dibuat ibu. Nah, sebenarnya di bab 22 itu menerangkan si keki ini. Jadi semuanya di bab 22 itu sebenarnya tujuan utama adalah membuat rinci dari kata benda. Minasang ini ya, jadi menerangkan kata benda. Nah, menerangkan kata benda dengan menggunakan kata kerja saja gitu ya. Kalau menggunakan kata sifat udah belajar di bab 8 ya, yang misalnya oishi keki gitu kan ya, kue yang enak. Oishi kan kata sifat. Ya udah sama sebenarnya. Jadi menerangkan kata benda tersebut, tapi yang di bab 22 itu menggunakan kata kerja, minasang. Menggunakan kata kerja. Kalau bab sebelumnya kata benda yang diterangkan itu hanya kata sifat. Oishi keki, kue yang enak. Apalagi misalnya takai keki, kue yang mahal, gitu kan ya. Itu kan semuanya sebelum kata benda keki itu kan kata sifat semuanya. Nah, di bab ini sebenarnya di bab 22 itu kata kerja sebelum kekinya atau sebelum kata benda. Nah, sebelum kata benda yang diterangkan atau dijelaskan, bentuk kalimatnya harus kata benda kata kerjanya itu harus bentuk biasa semuanya. Harus futsuke. Ya, futsuke kalau lupa ya silakan dicek lagi di video saya ada pembahasan futsuke. Tapi yang khusus kata kerja ya di bab ini pokoknya menerangkan kata bendanya itu menggunakan kata kerja yang bentuk biasa, baik itu bentuk kamus, bentuk nai, bentuk tak. Kan itu ya kata kerja kan ya futsuke. Itu jadi inti utama dari bab 22 adalah menerangkan atau menjelaskan atau merinci keterangan kata benda supaya informasinya lebih detail dan lebih rinci. Itu saja sebenarnya minasang. Oke, kita lihat contohnya ya. Di sini Ichiban ya, kita baca kodomo ga yomu hong. Nah, sebenarnya yang dijelaskan di sini adalah si hong ini kata bendanya. Gitu. Jadi ya kenapa dengan bukunya yang dibaca anak-anak? Ya, ada kata baca, baca itu kan kata kerja. Nah, ini adalah fakta umum sehingga tidak perlu merubahnya ke bentuk tak atau bentuk tak ya. Jadi bentuk kamus gitu ya. Kodomo ga yomu hong. Pelakunya siapa? Subjeknya kodomo, maka partikelnya ga. Kodomo ga yomu hong, buku yang dibaca anak-anak. Gitu kan ya. Jadi di bab 22 itu ya ini fungsinya menerangkan kata benda menggunakan kata kerja ini yomu, ya kan? Oke, contoh lainnya. Kino yonda hong, masih sama, yang dijelaskan kata bendanya adalah hong. Nah, kata kerja yang digunakan masih yomu, cuman karena kita informasinya adalah hal yang sudah terjadi, maka di sini pakai tak yonda hong. Plus ada lebih jelas lagi ada kata kino gitu ya. Kino yonda hong. Buku yang dibaca kemarin. Nah, ini yang saya garis bawahi, inilah yang dimaksud di bab 22 itu. Menjelaskan kata benda ini supaya lebih rinci menggunakan kata kerja. Oke, itu ya. Oke, lihat lagi contohnya. Asa gohang o taberu hito. Ya, ini sama. Yang ini yang dijelaskan kata bendanya adalah kata hito. Ya, kenapa orangnya? Ya, orang yang makan pagi gitu ya. Nah, kata kerjanya di mana? Taberu ini, ya kan? Kenapa nggak tabemashita? Karena ini kegiatan sehari-hari bisa jadi. Ya, jadi nggak perlu pakai bentuk tak. Ya. Asa gohang o taberu hito. Orang yang makan pagi. Nah, ini kenapa partikelnya o? Ya, ini mengikut dari kata taberunya gitu ya. Tabemas kan kalau ada objek bendanya ya pakai o gitu kan. Asa gohang o taberu hito. Orang yang makan pagi. Jadi yang dijelaskan rincinya si hito ini minasang. Gitu ya. Lanjut nomor 2. Berikutnya, asa gohang o tabenai hito. Ya, masih sama. Yang ingin dijelaskan adalah si hitonya itu, informasi hito. Orang, ya orang kenapa? Orang yang tidak ya, tabenai. Nah, ini futsuke ya dari tabemaseng. Orang yang tidak makan pagi atau tidak sarapan. Gitu ya. Oke, lanjut. Asa gohang o tabeta hito. Nah, ini bentuk lampaunya. Tabeta, berarti ini membicarakan orang yang telah makan atau telah sarapan. Ya mungkin ngomongin tadi pagi atau kemarin gitu ya. Asa gohang o tabeta hito. Orang yang telah makan. Itu, jadi bab 22 intinya menjelaskan kata benda ini menjadi rinci atau lebih detail menggunakan kata kerja berbagai bentuk ya. Futsuke maksud saya. Bentuk ru, bentuk kamus, bentuk nai atau bentuk ta. Oke, kita lihat contohnya lagi ya. Masih ada. Oke. Hai. Kita lanjutkan. Ima sundeiru tokoro.
Nah, kata benda yang ingin dijelaskan adalah yang tokoro ini ya. Kenapa dengan tempat? Tokoro itu kan tempat. Tempat yang saya tinggali sekarang gitu ya. Berarti ima sundeiru dari kata sundeimas. Kenapa pakai bentuk te? Bentuk teimas boleh digunakan. Yang penting dia harus dirubah ke bentuk biasa gitu kan. Sundeimas, imasnya kan jadi iru gitu ya. Kenapa pakai teiru? Karena ada kata ima. Ima kan artinya yang sekarang. Jadi menggunakan pola teimas. Kalau lupa silakan dibuka lagi yang teimas. Sudah di bab berapa saya lupa. Hai. Jadi ima sundeiru tokoro, tempat yang ditinggali sekarang. Jadi kata kerjanya itu bisa berubah-ubah minasang, tergantung kita menjelaskan apa gitu dari kata benda itu. Untuk kata benda itu maksudnya. Oke ya, lanjut. Kino sukutta keki ya. Nomor berikutnya ini adalah yang dijelaskan adalah si kekinya ini. Kata bendanya itu keki. Ya kenapa dengan kuenya? Kue yang dibuat kemarin. Gitu kan ya. Di sini bebas mau tambahin waktu, mau ditambahin pelakunya, tergantung kita mau menyampaikan informasi apa yang kita butuhkan, gitu kan? Lanjut, berikutnya. Koto kiteiru hito. Ini juga sama. Kata benda yang ingin dijelaskan adalah hito. Ya kenapa dengan orangnya? Orang yang memakai mantel. Kenapa ini pakai teiru di sini? Ya karena memakai itu kan dalam kondisi minasang. Satu lagi kan teiru penggunaannya kondisi teimas. Silakan juga dicek pola teimas. Saya lupa bab berapa. Hai. Jadi boleh di sini pakai teiru yang jelas. Imasnya harus ganti dari futsuke jadi iru gitu kan. Koto kiteiru hito. Lanjut. Bosho kabuteiru hito. Sama, ini juga menjelaskan si hito ini. Orang, ya orang kenapa? Orang yang memakai topi ya. Boshi kan topi. Bosho kabuteiru. Kenapa teiru sama dengan kiteiru di atas ini? Ini kan yang namanya memakai kan dalam keadaan kondisi memakai gitu. Jadi menggunakan pola teimas. Nah, di sini karena ingin menjelaskan kata benda hito ini, maka imasnya jadi futsuke iru gitu ya. Kabuteiru hito. Orang yang memakai topi. Nah itu, jadi inti di bab 22 itu menjelaskan lebih detail kata benda ini menggunakan kata kerja supaya lebih rinci maknanya atau informasinya. Begitu. Oke, lanjut. Udah bukan sampai sini. Nah, kata benda tadi ini minasang ya, yang sudah dibuat ini fungsinya masih sama, tetap kata benda atau sebagai objek, fungsinya tetap sama sebagai kata benda. Fungsinya tetap sama sebagai kata benda yang ini ya. Kata benda yang sudah diterangkan atau dijelaskan menggunakan kata kerja atau yang di bab hari ini berdua, maka itu tetap berfungsi sebagai kata benda atau menjadi satu frasa kata benda. Nah, jadi karena fungsinya tetap jadi kata benda ya, jadi bisa kita gunakan berbagai pola kalimat untuk informasi lebih detail lagi gitu ya. Bisa kita gunakan di berbagai pola kalimat gitu ya. Itu tadi belum selesai, masih permulaan. Nah, gimana contohnya penggunaan berbagai kalimatnya? Di sini kita lihat contohnya. Nah, ini. Nah, kata benda yang diterangkan adalah ima sundeiru tokoro. Ini saya garis bawahi dan tokoro yang benda yang menjadi yang dijelaskan secara rinci tokoro. Ya kenapa dengan tempat yang saya tinggali sekarang? Nah, ini kan belum sebagai kalimat belum lengkap ya. Ini hanya frasa. Nah, boleh kita bergabungkan dengan pola lain sesuai kebutuhan kalimat. Nah, di sini kita tambahkan dengan pola kokowa titik-titik des yang menunjukkan tempat gitu ya. Kokowa ima sundeiru tokoro des. Nah, ini fungsi yang saya garis merah ini kata benda. Jadi kata benda fungsinya semuanya. Ngikut yang kata belakang ini minasang. Gitu ya. Di sini adalah ya kenapa? Tempat yang sedang ditinggali atau tempat yang saya tinggali sekarang. Gitu ya. Oh, sekarangnya harusnya pakai merah juga nih sumimasen. Nah, ini maksudnya. Jadi boleh karena fungsinya kata benda menjadi frasa kata benda, jadi terserah mau dirubah pola kalimat apapun masih bisa. Ya, dan ya kalau benda aja dia maksudnya sebelum kita rubah ke pola lain maknanya belum menjadi kalimat yang sempurna maksudnya minasang. Oke, lanjut. Nah, ini juga sama. Yang saya merahi inilah yang kita buat yang kata benda yang diterangkan itu kan keki. Ya kenapa kekinya yang dibuat yang kemarin? Oh begitulah kenapa? Kore wa kino sukutta keki des. Ya, ini adalah pola kalimat wades ya Mas Ian. Ini adalah kue yang dibuat kemarin. Ya, jadi kalimatnya lebih lengkap gitu ya, lebih mudah. Tujuannya untuk apa? Korewa berarti menunjukkan ya. Korewa kino tsukutta keki desu. Ini adalah kue yang saya buat kemarin. Gitu.
Oke, lanjut. Bisa juga ya namanya tadi kan kata benda ya. Jadi terserah mau letaknya posisi apa. Nah, kalau yang ini kalimat ketiga ini sebagai topik ya sebelum wa. Haha ga yoku sukuru ryori wa kare desu. Nah, ini ryori kan ya, yang jadi benda utamanya kan ryori. Ya kenapa ryorinya? Yang sering dibuat ibu. Ya kenapa? Adalah kare. Nah ini kalimat sudah menjadi kalimat minasang. Ya adalah kare. Jadi menjelaskan tentang si masakan yang dibuat oleh ibu adalah kare gitu ya. Nah ini kenapa sukuru? Karena ada kata yoku. Yoku kan sering, jadi kegiatan yang berulang. Itu boleh dibentuk kamus aja, sukuru futsuke dari sukurimas kan sukuru, jadi nggak perlu dirubah ke tak naik, nggak cocok ya, jadi pakai sukuru saja. Hai, begitu dia maksudnya. Jadi boleh dimodifikasi sesuai kebutuhan, yang penting fungsinya tetap kata benda yang saya merahi garis yang kita ubah-ubah di awal tadi itu tetap berfungsi sebagai kata benda yang lebih rinci, itu saja. Oke, kita lihat contohnya lagi. Pola yang lain masih sama sih ya. Yamada-san wa megane o kakete iru hito desu ya. Yang saya merahi tetap yang tadi ya. Ini kan yang hito, yang benda yang dijelaskan secara rinci gitu ya. Megane o kakete iru hito, orang yang memakai kacamata gitu ya. Ya kenapa kita buat kalimat Yamada-san wa megane o kakete iru hito desu. Yamada adalah orang yang memakai kacamata. Gitu kan ya. Hai, seperti itu. Lanjut, Karina-san wa boshi o kabute iru hito desu. Ya, Karina adalah orang yang memakai topi, sama ya. Jadi ini yang saya garis bawah ini yang pertama tadi yang sudah kita kata benda yang sudah dirinci tadi gitu ya. Dibuat kalimat seperti ini. Ini masih kalimat simple ya. Contohnya misalnya ada yang nyari, Karina mana Karina gitu. Itu Karina yang memakai topi. Nah, ini penggunaannya seperti itu. Oke, lanjut. Watashi wa nekutai o shite iru hito o shiteimasu. Nah, ini lebih kompleks minasang. Ini sama ya. Kan kata benda yang yang lebih detail, yang dijelaskan detail kan hito juga gitu ya. Ya orang kenapa? Orang yang memakai dasi. Terus dibuat kalimat watashi wa nekutai o shite iru hito o shiteimasu. Shiteimasu ini kan pola mengetahui. Sebelum shiteimasu kan partikelnya itu o ya. Kata benda kan o shiteimasu, mengetahui apa gitu. Nah, ya sama. Ini tetap ya menginduk polanya gitu ya. Ya watashi wa nekutai o shite iru hito o shiteimasu. Ini yang di garis merah ini kan yang kata benda yang dirinci, fungsinya kata benda. Jadi apapun yang terjadi, pola apapun yang mengikuti, tetap dia undang-undangnya, aturannya harus kata benda minasang. Makanya di sini sebelum shiteimasu pakai partikel o, karena ini yang garis merah ini yang sudah dimodifikasi atau sudah informasi detail itu tetap berfungsi sebagai kata benda. Gitu ya. Jadi objek ini di sini. Ya watashi wa nekutai o shiteiru hito o shiteimasu ya. Saya mengenal atau kenal orang yang memakai dasi. Hai, begitu. Lanjut. Watashi wa haha ga sukutta. Ini sukutta ya, harusnya bukan sukute, sumimasen. Haha ga sukutta keki o mo tabemashita. Mo tabemashita. Sudah saya makan. Saya sudah makan. Ya makan apa? Kue yang bagaimana yang dibuat oleh ibu, yang telah dibuat oleh ibu, ini sukutta ya, sumimasen, sukutta. Ya ini kan kata benda yang sudah informasi detail dengan kata kerjanya kan, atau anak kalimat istilahnya gitu ya. Ini di sini, ini ya fungsinya kata benda. Jadi apapun yang terjadi dia posisinya sebagai objek kata benda, sehingga partikelnya o karena ada kata tabemas kan ya. Ini sama dengan gohang o tabemas, keki o tabemas, cuman kekinya ini detail lagi dia. Oh, kue yang dibuat ibu yang kamu sudah makan, itu maksudnya. Jadi lebih lengkap informasi si kekinya ini, minasang. Gitu ya. Watashi wa haga sukutta keki o mo tabemashita ya. Saya sudah makan kue buatan ibu atau kue yang dibuat ibu, gitu ya. Hai, masih ada contoh lagi. Kita lihat pola yang lain, itu pola-pola sebagian masihan ya. Jadi bebas mau dibuat pola kalimat apapun, asal fungsinya harus ingat tetap menjadi objek atau kata benda. Oke, lanjut. Watashi wa hong o yomu hito ya. Jadi kata benda yang sudah diterangkan detail yaitu hong o yomu hito. Tetap orang ya, orang yang membaca buku. Gasuki desu. Nah ini kita gabungkan dengan pola gasuki desu. Masih ingat ya pola gasuki desu kan yang artinya suka ya. Watashi wa hong o yomu hito gasuki desu. Saya
suka ya, suki kan suka ya. Saya suka orang. Orang yang kayak mana? Yang membaca buku. Nah, jadi informasi hitonya kan lebih detail minasang ya kan. Nah, itu dia. Hai, seperti itu. Ini tetap pakai ga, ngikutin pola suki des. Sebelum suki des kan partikelnya ga, diikuti kata benda ya. Ini kan posisinya sudah saya bilang berkali-kali, posisinya adalah posisi kata benda yang sudah dirinci atau informasi detail menggunakan kata kerja. Inilah yang disebut banyakkan orang dengan anak kalimat itu minasang. Lanjut, watashi wa puru ga aru uchi ga hoshi desu ne. Nah, ini pola hoshi. Hoshi masih ingat pola keinginan kan ya? Ya, saya ingin. Ingin apa? Ingin rumah. Kan ini ya, dulu kan belajarnya ini aja, sampai uchi aja. Yang rumah bagaimana? Rumah yang ada purunya. Kolam renang kan ya, puru. Kata kerjanya aru. Jadi aru harus futsuke kan, tadi polanya kan harus futsuke tuh. Sebelum kata benda yang didetailkan tuh harus futsuke semuanya. Puruga aru uchiga hoshi. Saya ingin rumah yang ada kolam renangnya. Ini kenapa partikelnya ga ngikutin si aru? Ya kan, sebelum arimas kan partikelnya ga baru kata benda di sini. Ini tetap sama, nggak berubah minasang ya. Watashi wa puruga aru uchiga hoshi. Saya ingin rumah. Rumah yang bagaimana? Rumah yang ada kolam renangnya. Gitu kan ya? Lanjut. Watashi wa terebi o miru jikan ga arimasen. Ini pola arimasen ya, yang artinya tidak ada. Arimasen. Watashi wa terebi o miru jikang. Ini miru jikang, ini kan jikang kan waktu ya. Waktu apa? Waktu untuk menonton. Yang diterangkan di sini kata bendanya adalah si jikang ini minasang. Ya waktu apa? Waktu nonton. Nah, ini kata kerjanya kan. Nonton apa? Nonton TV. Ini partikelnya kenapa pakai o? Mengikutin kata miru. Sebelum miru kalau ada benda ya harus o. Kan gitu objeknya kan. Ya watashi wa terebi o miru jikang. Ya, jadi waktu ini yang dijelaskan detail ini kata benda jikang. Ya kenapa? Waktu apa? Waktu untuk nonton TV. Kenapa? Arimasen. Nah, ini baru jadi kalimat kan ya. Watashi wa terebi o miru jikang ga arimasen. Saya tidak ada waktu atau tidak punya waktu nonton TV atau menonton TV gitu. Hai. Oke. Lanjut, watashi wa kaimono ni iku yakusoku ga arimasu. Nah, ini pola arimas ada. Nah, di sini kata benda yang dirinci itu yakusoku. Yakusoku artinya janji ya, minasang. Ya janji apa? Janji iku. Iku dari ikimas, pergi. Ya kan, iku pergi. Oke, pergi kemana? Pergi untuk belanja. Ini polanya kan. Ni kan tujuan pergi. Belanja berarti di sini kan. Kaimono ni iku yakusoku ga arimasu gitu ya. Saya ada janji atau punya janji. Janji apa? Pergi. Pergi apa? Untuk pergi belanja. Gitu. Ya, jadi pokoknya yang dijelaskan detail tuh kata benda. Nah, tapi menjelaskannya harus menggunakan kata kerja dan semuanya harus futsuke kata kerjanya. Ya tergantung, kalau kita jelaskan negatif ya nai gitu ya. Kalau misalnya udah lampau ya pakai ta. Kalau yang rutinitas pakai kamus saja. Kalau yang sedang terjadi pakai teiru atau kondisi teiru, teimas. Teimas jadi teiru kan futsuke-nya. Begitu saja minasang. Selebihnya belakangnya ngikut seperti tergantung kata kerjanya apa yang kalian gunakan ya. Kalau miru ya jelas pakai partikel o terus benda kan gitu. Aru ya arimas kan, sebelum aru kan ga terus benda kan gitu. Yomu membaca kan objeknya kan pakai partikel o kan ya, benda o terus yomu membaca. Gitu. Jadi tetap kata kerja itu membawa partikel apa, yaitu tetap dibawa gitu ya, sesuai dengan ya memang penggunaan kata kerjanya seperti apa, barulah kata benda yang didetailkan tuh apa. Daijoubu wakaru kana? Masih bingung. Saya rasa harusnya gampang sih, maksudnya bisa lah. Tapi intinya kalau nggak ngerti nggak ngerti kotoba, Anda nggak akan bisa. Pola dua-dua nggak ngerti kotoba makin blunder. Kedua, futsuke. Kalau lupa futsuke udah wassalam. Nah, jadi kebanyakan saya lihat yang susah belajar bab 22 itu yang banyak yang kok susah sih saya. Itu yang memang futsukenya pun angel, susah, kotoba ya kurang. Itu jadi serba terbatas semuanya. Bagaimana mau menjelaskan, memberikan informasi detail terhadap kata benda kalau kita kekurangan kotoba. Atau futsuke yang jadi modal utama nggak ingat. Partikel yang mengikuti kata kerja yang menjadi syarat untuk mendetailkan kata bendanya juga lupa. Ya amburadul kan, susah. Jadi intinya kotoba ya, kemudian habis itu futsuke, terus kemudian futsuke kata kerja yang digunakan biasanya pakai partikel apa.
Nah itu harus tahu. Kalau itu nggak tahu, ya susah. Di bab 22 ini akan muter-muter di situ aja minasang. Gitu ya. Jadi kalau terus pola kalimat yang lain ya tergantung lah. Ini Gatsuki, Hoshi ini sesuai kebutuhan lah ya. Arimas, atau arimaseng ya ini sesuai kebutuhan. Kalimat harus misalnya shinakireba narimaseng ya bisa juga ya, tinggal kata bendanya apa yang mau kita haruskan, nakireba narimasengnya apa. Kan gitu. Ya kan? Jadi temoides misalnya bolehkah ya? Boleh juga, bisa ya. Tergantung kebutuhan. Begitu ya. Ya. Udah jauh bukan bab 22. Hai, itu ya di bab 22. Ini kalau minasang belum ini, coba kembali Futsuki pelajari. Kemudian lancarkan dulu, banyakin kotoba. Terus kemudian partikel juga yang biasa mengikuti kata kerjanya apa, itu dimatangkan dulu kan lumayan ya. Bab 1 sampai bab 21 kan sudah lumayan kompleks tuh. Nah, makanya bab 22 mulai masuklah dia pola apa namanya menerangkan kata benda ya. Nah, kalau sudah minasang lulus di bab 22 itu biasanya nih honggonya sudah, kalau saya pribadi mengatakan kamu sudah mulai naik level dia. Kalau udah lancar pembentukan bentuk pola ini gitu ya. Tapi kalau ini nggak lancar, Anda akan susah naik ke level berikutnya gitu ya. Naik tangganya susah gitu. Nah, kalau ini minasang bisa melewati, ya insya Allah untuk bab-bab selanjutnya itu lebih mudah karena banyak digunakan sehari-hari percakapan ini. Gitu kan ya. Ya Anda bisa mendetailkan kata benda kan sudah hebat ya. Sudah bagus kan. Makanya saya bisa bilang kalau Anda bab 22 sudah paham dan mengerti cara membuat kalimatnya, itu sudah mantap. Untuk step berikutnya itu sudah gampang harusnya gitu ya. Oke, itu saja minasang. Arigatou gozaimashita. Ya. Mudah-mudahan penjelasan bab 22 ini bisa membantu, penjelasan saya maksudnya di bab 22 bisa membantu yang sedang kesulitan gitu ya. Kalau belum ya diulang-ulang ya. Nggak ada belajar yang sekali langsung paham tuh, nggak ada. Karena kita maaf ya, otak kita kan standar semua ya. Kalau saya bilang yang kita belajar ini kan kita standar lah, kita nggak pernah nganggap kita di atas otak. Kalau IQ tinggi sekali dengar langsung bisa. Kita nggak harus ulang gitu ya. Kalau nggak paham tanya. Kalau masih ada yang kurang ulangi gitu. Jadi belajar tuh mengulang dan dipakai, jangan lupa ulang pakai gitu ya. Jangan ulang terus diem ya, lupa lama-lama, harus dipakai minasang. Hai, oke, itu penjelasan bab 22. Mudah-mudahan minasang bisa memahami dan mohon maaf kalau ada penjelasan yang kurang atau terlalu cepat, sumimasen. Ya, semangat terus belajar. Insya Allah kita lanjutkan ke bab 23 dan seterusnya untuk Minnan Nihongo sampai selesai insya Allah ya. Hai, otsukaresama sama des ya. Minasang arigatou gozaimasu sudah menyaksikan selalu video-video pembelajaran di Nippon Time. Mudah-mudahan bermanfaat. Hai, gambatte kudasai. Sampai bertemu di video berikutnya. Otsukaresama des. Hai, sayonara.